Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di kolom komentar aku. Pertanyaannya terkait dengan ruang guru. Udah banyak nih guys yang nanya. Coba nggak? Yang pertama itu dari Isnaini Nur Hidayah. Kak, kalau online exam nggak aku isi semuanya, apakah saya bisa lolos training maksudnya? Kalau misalnya kamu nggak mengisi semua online exam, ya otomatis nilai kamu berkurang. Dan kalau misalnya tidak sesuai dengan nilai yang dibutuhkan oleh ruang guru, dan pasti kamu juga tidak akan diloloskan seperti itu. Karena setelah aku kerja di ruang guru, kemarin tuh aku sempat minta sama atasan, itu sama leader atau MA, nilai-nilai yang pernah kami dapatkan sebagai FEC angkatan berapa gitu. Jadi aku bisa lihat nilaiku itu pas-pasan 78 atau 79. Itu karena mungkin tidak ada orang di formasi itu, makanya aku lulus gitu. Jadi kalau misalnya ada nilai yang lebih tinggi, kemungkinan kamu tidak lulus. Nanti dilihat kayak passing grade juga. Itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua dari Fajriyah. Kak, pas awal daftar FEC kan aku pilih untuk penempatan daerah Banjarmasin. Apakah nanti kalau lulus akan ditempatkan di daerah pilihan kita? Kemungkinannya bagaimana ya Kak? Terima kasih. Jadi kamu memilih penempatan di Banjarmasin. Jadi kita kan pas kita mau ngelamar sebagai FEC, kita memilih dulu nih tempat mana yang ingin kita pilih gitu kan. Kayak aku dulu pas aku ikut final exam itu ataupun aku pas ikut ruang guru, melamar di ruang guru, itu aku pilih di lokasinya di Medan. Tetapi aku ditempatkan bukan di Medan, aku ditempatkan di Binjai. Jadi kemungkinan besar kamu ditempatkan di daerah-daerah Banjarmasin itu, kalau misalnya tidak di Banjarmasinnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nilai kamu tinggi, nilai kamu nih bagus, dan ada AM ataupun yang tertarik dengan kemampuan kamu, dia akan menetapkan kamu di Banjarmasin sesuai dengan pilihan kamu. Kemungkinannya itu kalau misalnya nilai kamu rendah, mungkin kamu bisa lulus juga, tapi ditempatkan di luar Banjarmasin. Itu tidak jauh-jauh dari satu provinsi itu gitu. Terjawab ya sampai sini ya. Jadi daerah Medan, daerah Binjai itu masih di Sumatera Utara, dan Medan ke Binjai itu kurang lebih 1 jam atau 30 menit gitulah. Oke? Sampai sini paham ya? Selanjutnya ini dari Sri Dewi Simbolon. Iya Kak, untuk program startnya secara daring dan jika lolos baru ke Jogja. Oh ya, ya seperti itu. Program startnya secara daring dan kalau lolos baru ke Jogja. Jadi nanti kerjanya dari Jogja, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan Widya Saputri. Selama program ada uang saku atau insentif atau tidak ya Kak? Menurut aku, kalau misalnya kamu dinyatakan sudah lolos untuk bekerja, itu baru dapat uang saku atau insentif. Tapi kalau misalnya kamu masih melaksanakan training, itu biasanya tidak diberikan uang saku, karena di situ kan kita dilatih. Itu kayak training itu biasanya yang difasilitasi, kemungkinan kalau misalnya offline secara langsung itu makan ataupun transport seperti itu. Tapi kalau misalnya saat pandemi seperti saat sekarang ini kan dilakukan secara daring, kemungkinan kuota, tapi kakak kurang tahu yang itunya. Terus di PR2 English 1, di angkatan kakak dulu total berapa orang yang lolos? Total yang lolos itu ada 65 sampai 75 orang.
dan yang mendaftar ataupun yang ikut final exam itu kira-kira ada 150 orang. Seperti itu guys. Kemarin itu juga ada yang nanya, Kak, kami itu ada kira-kira di dalam grup itu kan, kalau seperti saat sekarang ini kan di dalam grup dibuat, jadi di dalam grup itu ada 900 orang dan kemungkinan besar untuk keterima itu bagaimana Kak? Jadi kalau misalnya kamu ingin bekerja di ruang guru dan memang betul-betul punya jiwa pendidik ataupun tertarik dengan dunia pendidikan, kamu ikuti semua kegiatan yang ataupun final exam ataupun kegiatan yang dilakukan atau program yang dilakukan oleh ruang guru dengan sepenuh hati, dengan maksimal, sehingga nanti kamu bisa memiliki nilai yang terbaik. Jadi nanti kalau misalnya nilai kamu tinggi, misalnya 80 atau 85 gitu, jadi kamu bisa diterima. Tapi kalau misalnya nilainya rendah dan tidak sesuai dengan passing grade, kamu mungkin saja tidak diterima. Dan dari 900 itu mungkin yang gugur separuhnya, bisa 400 atau 4,5 yang bisa lolos, mungkin seperti itu. Itu menurut pendapat kakak dan pengalaman kakak. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.